Paman Payatumpi dan rombongan Telangke sudah lebih dahulu mengambil posisi di pojok selatan, berhadapan dengan Awan Aji dan anggota rombongannya. Suasana sungguh hening, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut kedua kelompok ini. Mereka hanya saling bertatap mata, seperti dua ekor ayam jantan yang siap bersabung. Suasana tegang itu cair ketika tuan rumah menghidangkan menu makan siang. Nasi rames yang berisi ikan mujahir masam jing, pucuk labu siam rebus, ikan asin goreng, dan cecah terong Belanda. Setelah terhidang di depan tetamu, Pun Raman mempersilahkan undangan menyantap makan siang dengan ucapan, "Bismillah, silahkan dicicipi hidangannya." Selesai istirahat, salat dan makan siang, proses negosiasi dilanjutkan. Pun Raman membuka acara dengan mengungkapkan maksud dan tujuan pertemuan siang itu. Pun Raman memperkenalkan pihak Ralik satu persatu kepada rombongan Telangke. Dia melaporkan, lamaran pihak Telangke sudah diterima dan waktu pelaksanaan sudah disepakati. Setelah Pun Raman menyelesaikan laporannya, disusul Paman Payatumpi berdiri sambil mengucap salam. Dia memperkenalkan diri sebagai juru bicara dari pihak Telangke, sembari menyampaikan salam hormat keluarga kepada tuan rumah dan pihak Ralik. Lalu, dengan gaya malengkan, berisi kalimat-kalimat puitis, Paman Payatumpi mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan ke Tanjung Pedemon. Dalam penutup kalimat, Paman Payatumpi kembali menegaskan bahwa semua persyaratan dan permintaan pihak pengantin perempuan sudah disepakati, seperti mahar, teniron, dan waktu pelaksanaan. Selaku Telangke, kami Paman Payatumpi tiba-tiba menghentikan kalimatnya karena diinterupsi seseorang yang suara pekikannya bak gemuruh. Paman Payatumpi benar-benar terintimidasi, dia kehilangan pantun puitis pamungkas yang kerap disampaikan sebagai kalimat penutup. Tunggu, begitu bunyi suara pekikan Awan Aji yang bangkit dari duduknya. Mahar, teniron dan waktu pernikahan, silahkan diatur, kata lelaki berjambang dan berambut putih itu sambil melirik ke arah Pun Raman. Tapi, adat harus ditegakkan, tambahnya dengan suara menggelegar. Aku mau tahu, model perkawinannya seperti apa yang sudah kalian sepakati? Tanya Awan Aji dengan suara mengguntur. Kusokini, jawab Pun Raman dengan suara serak. Adat dari mana itu? Bentaknya sambil menghentakkan tongkat rotan ke lantai teras. Memang belum tegas diatur, tetapi sudah dimulai sejak kemerdekaan, jawab Pun Raman, berjalan sambil menunduk menuju ke arah Awan Aji. Setengah berbisik kepada Awan Aji, dia mengatakan sudah tawarkan model perkawinan angkap karena putrinya anak tunggal. Telangke tetap bertahan dengan model perkawinan juelen. Negosiasi terkait model perkawinan itu sampai berlarut-larut, nyaris tak berkesimpulan, bisik Pun Raman. Akhirnya kami sampai pada satu kesimpulan, sepakat dengan model perkawinan Kusokini. Pun Raman menyadari bahwa model perkawinan itu belum diatur secara tegas dalam adat perkawinan, tetapi sudah mulai digunakan orang. Itu lebih adil, karena calon mempelai perempuan tetap berada dalam klan kita, begitu pula calon mempelai laki-laki tetap berada dalam klan mereka. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, sambung Pun Raman sambil bersimpuh di depan Awan Aji. Tidak bisa, adat adalah marwah. Marwah adalah harga diri dan kehormatan, bentak Awan Aji. Mohon perkenan Ama Ece, sekali ini saja, untuk putri kami, pinta Pun Raman dengan sangat memelas. Putrimu adalah cucuku, dia anak tunggal, suaminya harus diangkat, titik, tegas lelaki itu. Tolonglah, Ama Ece, kasihanilah cucumu, pinta bibi remelah yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar, sekonyong-konyong mencium lutut Awan Aji.